มีทิชชู่ป่ะครับ Halo warga bumi, sehat selalu bagi kalian. Gimana? Masih suka makan pakai sendok? Sudah gak zaman, pakai beginian lah. Kembali lagi bersama Ten. Lagi-lagi bertemakan horor sebuah film berjudul Shutter yang rilis di tahun 2004 akan saya ulas pada video kali ini. Dan kenapa saya lebih cenderung memilih film yang tidak terlalu lama, juga tidak terlalu baru, itu karena menurut saya selain gambarnya juga sudah lumayan, sisi jump scare-nya juga tidak terlalu usang seperti film-film horor baru pada umumnya. Pun mudah-mudahan tidak ada bosan-bosannya bagi kalian untuk menyaksikan, mendengar, terlebih lagi menyimak pesan positif di dalamnya. Dan mengingat saya harus ke rumah Jessica Alba untuk makan ronde jahe, jadi langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada, jangan lupa untuk menggunakan pengaman, dan selamat melotot. Berawal di sebuah pesta pernikahan, cerita akan berfokus kepada sepasang kekasih yaitu Tun dan Jen yang datang sebagai tamu undangan karena pelaku pernikahan adalah teman akrab semasa kuliah Tun yang bernama Ton. Dan tidak ada masalah dalam pesta tersebut, akan tetapi masalah terjadi ketika Tun dan Jen melakukan perjalanan pulang dalam keadaan sedikit terpengaruh alkohol dengan Jen yang berada di balik kemudi. Dalam perjalanan itulah entah dari mana asalnya tiba-tiba saja terdapat seorang wanita melintas, dan oleh karena jarak yang begitu dekat tidak memungkinkan Jen untuk menghentikan mobil tepat waktu, mobil yang dikendarai Jen sukses menabrak si penyeberang jalan, berlanjut dengan kehilangan kendali hingga pada akhirnya menabrak sebuah tiang papan reklame. Kau tai mai? Kecelakaan yang baru saja terjadi tidak membuat Jen terlalu mengkhawatirkannya, akan tetapi ia hanya berfokus pada tubuh seorang wanita yang kini sedang tergeletak tak bergerak di tengah jalan. Ketika ingin memeriksa wanita yang baru saja beradu dengan mobilnya, Tun menahan Jen karena iya kalau si korban baik-baik saja. Nah, kalau seandainya si wanita tewas, mereka pasti akan berurusan dengan polisi yang berujung di sel tahanan. Kemudian tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Terus bagaimana dong dengan ponsel keluaran terbaru? Lah? Jen. Usai kejadian tersebut, Tun melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu sebagai juru potret, padahal peristiwa yang menimpanya baru saja terjadi semalam. Namun pada sebuah sesi foto, Tun melihat sosok wanita pucat yang ingin eksis di depan kamera miliknya, akan tetapi itu hanya sekilas karena sesaat kemudian wanita pucat tersebut tidak terlihat lagi. Ketika Tun mencetak foto, ia tidak mendapatkan masalah pada beberapa foto awal, akan tetapi ia menemukan siluet putih pada foto-foto berikutnya, dan sebagai fotografer semi profesional, Tun tidak menyangka bahwa hasil fotonya akan seburuk itu. Namun fakta berbicara lain ketika Tun mendapatkan bahwa negatif film dari semua fotonya memang berkualitas buruk. Di apartemen tempat Tun dan Jen tinggal, ia merasakan sikap Jen begitu berbeda. Hal ini disebabkan karena Jen merasa bersalah dan tidak tenang setiap saat, sebab Jen lah yang berada di balik kemudi saat kejadian, dan Jen sangat menyayangkan sikap Tun yang sama sekali tidak merasa bersalah, sekalipun itu hanyalah sebuah kecelakaan. Akan tetapi setidaknya Tun bersikap gentleman dengan memeriksa wanita yang menjadi korban kecelakaan. Di lain waktu, ketika Jen baru saja pulang ke apartemen, ia menemukan sebuah aktivitas pada ruangan di mana Tun biasa mencuci foto, dan saat mencoba memeriksa karena sepengetahuannya Tun tidak berada di tempat saat itu, terlihat seperti ada seseorang yang berusaha membuka pintu dari dalam. Merasa penasaran, Jen memeriksa setiap sudut ruangan, dan ketika ia melihat ke dalam wastafel dengan air yang menyala, ia menemukan sebuah kepala muncul dengan perlahan, sehingga karena ketakutan, Jen berusaha keluar dari ruangan tersebut. Kembali memikirkan gadis misterius, Jen merasa penasaran apakah wanita tersebut benar-benar telah tewas karena ia merasa terus dihantui. Maka dari itulah Tun memutuskan untuk menemani Jen mencari informasi di tempat di mana mereka menabrak wanita tersebut. Dan lagi-lagi mereka berdua mendapatkan sebuah fakta aneh sekaligus mengejutkan, bahwasanya memang terjadi kecelakaan baru-baru ini di mana sebuah mobil telah menabrak tiang reklame, dan itu adalah mereka berdua. Akan tetapi tidak terdapat satupun korban jiwa, bahkan korban terluka sekalipun, sehingga hal ini pun menjadi sebuah tanda tanya besar. เขาอาจจะไม่ได้เป็นไรก็ได้คืนนั้นไม่มีอุบัติเหตุแจ้งเขามาเลยอ่ะ Ketika berada di apartemen, Tun kembali memeriksa fotonya di mana terdapat sebagian wajah pucat seorang gadis, dan ketika Tun mencoba mengamatinya dari jarak dekat,
Tak selang berapa lama kemudian Jen menghampirinya, namun ketika Tun mengangkat telepon yang sedang berdering, seketika Tun merasa ketakutan karena dari balik telepon, Jen mengatakan bahwa dirinya akan terlambat untuk pulang. Entah sosok siapa yang baru saja diajaknya bicara, namun ketika Tun mencoba memeriksa, ia tidak menemukan siapa-siapa. Sementara itu Jen secara tidak sengaja menemukan sebuah majalah yang menulis artikel terkait hantu dan Tun terpaksa mengantarkan Jen ke tempat di mana majalah itu diterbitkan sekalipun ia mengalami sakit pada lehernya semenjak mereka mengalami kecelakaan, hanya untuk membuat Jen merasa lebih tenang. Sampai pada kantor redaksi, mereka mengetahui bahwa foto-foto yang diterbitkan berasal dari proses editing karena menurut kepala redaksi, banyaknya minat terhadap hal-hal gaib kian marak sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi uang, akan tetapi tidak semua foto di sana palsu karena ada beberapa foto yang benar-benar tidak melalui proses pengeditan. Hal itu bisa dibuktikan ketika pengambilan gambar dilakukan dengan kamera Polaroid. แล้วไอ้รูปโพลารอยด์คุณคิดว่าไง แล้วแม่งจะปลอมไปตอนไหน Kejadian aneh terus berlanjut bahkan ketika Tun sedang bekerja, di mana lampu tiba-tiba saja padam. Kemudian melalui kilatan kamera, samar-samar Tun melihat seperti ada seorang wanita yang berada di dekatnya. Kayak เฮ้ย Ditambah lagi setelah kecelakaan keluhan Tun semakin menjadi, terutama pada bagian leher, di mana kian hari ia makin merasa kesakitan. Dan ketika Tun mencoba memeriksakan keadaannya, ia mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Selain itu tidak terdapat masalah pada tubuhnya, bahkan pada lehernya. Karena itulah dokter hanya memberikan resep untuknya. Sekalipun demikian, itu semua tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan serangan mental yang dialaminya. Suatu ketika, temannya yang bernama Ton, orang yang menikah di awal film, datang dengan kondisi linglung dan berkata bahwa dirinya akan mati. Ton lalu tiba-tiba saja membahas seorang wanita kemudian meminta foto wanita yang dimaksud, di mana hal ini membuat Tun sangat kebingungan karena ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh temannya tersebut. Akan tetapi ketika Tun berusaha untuk menghubungi istri daripada Ton tiba-tiba pergi begitu saja. Keesokan harinya, Tun seperti mencari sesuatu, akan tetapi ketika Jen tiba, ia berpura-pura hanya merapikan barang. Di sini Jen melihat hasil foto-foto sebelumnya yang mana hampir semua fotonya terdapat siluet putih, dan ketika Jen memeriksa lebih detail, ia menyadari akan sesuatu di mana semua siluet putih seakan-akan hanya menunjuk ke sebuah gedung, tempat di mana Jen dan Tun berkuliah. Untuk alasan itulah Jen menyelidiki tempat tersebut tanpa sepengetahuan Tun dan ia sengaja membawa sebuah kamera Polaroid hanya untuk berjaga-jaga jika ia bisa menangkap sesuatu dengan kamera tersebut karena hasil dari kamera Polaroid tidak bisa direkayasa. Dan benar saja ketika ia berada di dalam, Jen menangkap sebuah sosok melalui kamera. Tidak hanya sampai di situ saja, selain mendapatkan beberapa gangguan seolah seperti ada yang memberikan petunjuk, Jen menemukan sebuah foto wanita yang terpajang pada bingkai ruangan, di mana wanita tersebut adalah orang yang ditabraknya beberapa saat lalu. Ketika pulang ke rumah, Jen menemukan album kenangan sekolah milik Tun yang tergeletak. Namun saat memeriksanya, Jen menemukan sebuah fakta yang membuat ia amat sangat terkejut, di mana wanita yang ditabraknya ternyata merupakan teman seangkatan Tun. Bahkan di sana terdapat foto Tun dan wanita tersebut seolah memiliki sebuah hubungan khusus. Sementara itu Tun yang merasa khawatir terhadap kondisi Ton karena bersikap aneh sebelumnya berusaha untuk menemuinya. Akan tetapi ketika sampai di kediaman Tun menyaksikan Ton meloncat keluar melalui jendela kamar yang begitu tinggi tepat di depan matanya tanpa sempat memberikan pertolongan. Pada saat Tun menemui istri Ton, lagi-lagi sebuah berita mengejutkan terdengar, di mana tidak hanya Ton, akan tetapi dua teman Tun lain yang merupakan geng semasa kuliah juga melakukan tindak pidana bunuh diri. มีทุกคนต้องฆ่าตัวตายข้างเธอวันแต่งไง
Berlanjut kepada rasa penasaran, Jen ia bertanya mengapa Tun memiliki foto bersama dengan wanita yang ditabraknya, yang kini keberadaannya masih menjadi sebuah misteri. Pada saat itulah Tun mulai menceritakan semuanya. Dikisahkan wanita tersebut bernama Natre, saya sebut saja dia Ned, di mana Ned merupakan seorang wanita kuper alias kurang pergaulan. Di samping itu ia juga merupakan sosok yang amat pendiam. Karena sering berinteraksi, Tun kemudian menjalin hubungan dengan Ned. Bahkan bisa dibilang bahwa hubungan mereka berdua sudah terlampau jauh karena telah sampai pada tahap simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, mengenakan gitu. Namun entah karena alasan malu atau apa, Tun menutupi hubungannya dari ketiga temannya, sementara Ned sungguh-sungguh mencintai Tun. Hingga suatu ketika terjadi sebuah masalah sehingga Ned menghilang begitu saja, dan itu berhubungan dengan ketiga temannya yang kini telah tewas bunuh diri. Entah masalah apa gerangan karena Tun enggan untuk menjelaskan secara rinci perihal kejadian, bahkan Tun seolah menutupi seakan-akan masalah tersebut merupakan sebuah masalah yang dapat menimbulkan masalah lain jika ia menceritakannya kepada orang lain. เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะทำไมทุกคนต้องตาย นี่ทุกคนก็ตายหมดแล้ว Dalam perjalanan tiba-tiba saja Tun terkebelet sehingga ia pun mampir ke sebuah pom bensin untuk membuang sisa-sisa limbah. Akan tetapi ia tiba-tiba seperti melihat ada seseorang yang masuk. Dan ketika Tun meminta sedikit tisu, sebuah sosok tangan wanita muncul dari bawah toilet. มีทิชชู่ป่ะครับ Tentunya hal ini membuat Tun sungguh penasaran, dan ketika ia mencoba memeriksa siapakah yang berada di tempat pembuangan sebelah, ada biawak pakai cara buang angin segala. Melanjutkan perjalanan, Tun kembali melihat penampakan, tetapi bukan biawak seperti yang kita lihat tadi. Namun kali ini penampakan tersebut adalah sosok Ned dalam wujud yang menyeramkan.ผมคงเป็นคนต่อไปอ่ะ พรุ่งนี้เราจะเจอเขาไหม นอนเถอะ ใช่แถวนี้หรือเปล่า Mengalami serangkaian peristiwa yang membuatnya kian hari kian ketakutan, Jen memutuskan menemani Tun ke rumah Ned untuk mencari keberadaan Ned. Ketika mencari alamat rumah itulah, Tun melihat sosok biksu cilik yang tengah memperhatikannya dengan ketakutan. โทษนะครับคุณป้า ที่นี่ใช่บ้านเนทปะครับ Setelah menemukan alamat Ned, mereka dipersilakan masuk oleh ibu Ned, dan ketika mempertanyakan keberadaan Ned, ibu Ned berkata bahwa Ned sedang tidak enak badan dan kini sedang beristirahat. Namun ibu Ned akan membangunkannya jika mereka berdua ingin bertemu dengan Ned. Sebuah pernyataan yang sungguh mencengangkan karena jika saja Ned masih hidup, lantas siapakah yang menghantui mereka selama ini? Ibu Ned kemudian meminta mereka untuk menginap malam ini mengingat mereka berdua datang dari tempat yang jauh. Pun ibu Ned juga meminta mereka untuk makan karena kebetulan ibu Ned sedang memasak makanan kesukaan Ned. Dan ketika ibu Ned berjalan keluar, Tun berniat untuk memeriksa kamar Ned dengan tujuan untuk memastikan keberadaan Ned. Mereka mendapatkan Ned telah tewas dan tubuhnya sudah berbentuk rangka. Hal ini terjadi karena semenjak Ned tewas, ibu Ned menyimpan jasadnya hingga kini. ฉันไม่เผาลูกฉันหรอกเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะ Memikirkan bahwa mungkin inilah penyebab arwah Ned tidak bisa tenang dan selalu datang untuk menghantui, Tun dan Jen membujuk ibu Ned untuk melakukan upacara pemakaman. อาจจะเป็นเพราะวิญญาณของเขายังไม่ Merujuk pada kematian Ned, selepas Tun meninggalkannya, Ned pulang ke kampung halaman. Entah apa yang menjadi beban pikiran Ned, akan tetapi semenjak saat itu, yang dilakukan Ned dalam keseharian hanyalah duduk dan merenung, hingga suatu ketika Ned memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meloncat dari atap rumahnya. มันก็ดันขึ้นไปบนดาดฟ้าที่โรงพยาบาล Berpikir bahwa setelah melakukan upacara pemakaman untuk Ned dapat membebaskan Tun dari gangguan, pada kenyataannya itu semua salah karena Ned bahkan menghantuinya sampai pada titik di mana Tun jatuh dari ketinggian dan hampir saja tewas.
Karena melakukan upacara tidak membuahkan hasil, Tun dan Jen kembali membujuk ibu Ned untuk melakukan kremasi pada jenazah Ned. Dan setelah melakukan hal tersebut, Tun dan Jen kembali mendapatkan ketenangan, bahkan mereka sempat melakukan perjalanan untuk liburan, akan tetapi semua ketenangan hanya bersifat sementara. Yang mana hal itu terjadi ketika Jen melihat foto-foto kebersamaan dirinya dengan Tun. Pada beberapa foto Jen melihat sebuah bayangan samar, dan ketika ia mencoba menggabungkan foto-foto tersebut kemudian menggulirnya satu persatu, ia melihat sebuah bayangan wanita yang merangkak menuju lemari, tempat di mana Tun menyimpan hasil karyanya. Penasaran dengan apa yang terdapat pada lemari tersebut, Jen mencoba memeriksanya dan di sana ia menemukan sebuah amplop tersembunyi dengan beberapa negatif film di dalamnya. Di mana ketika Jen mencetak lembaran demi lembaran, ia mendapati sebuah fakta baru yang paling mengejutkan dari semua fakta yang mengejutkan. Terkuak bahwa semasa kuliah teman Tun yaitu Ton dan 2 orang lainnya berusaha untuk mengganggu Ned, di mana Ned kemudian secara tak sengaja melukai Ton sehingga hal yang terjadi selanjutnya adalah Ton memperkaos Ned dibantu oleh kedua temannya. Yang paling mengejutkan adalah ketika Tun mengetahui hal tersebut, ia justru tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak peduli terhadap tiakan Ned. Tapi yang jelas, Tun justru melakukan perintah Ton untuk memotret semua tindakan bejat mereka sebagai upaya agar Ned tidak membeberkan masalah tersebut. Mengetahui semua ketidakjujuran Tun selama ini membuat Jen sangat marah kemudian meninggalkannya, sedangkan Tun kembali frustasi atas semua kebodohan yang dilakukannya, yang mana ia kemudian berteriak agar Ned menampakkan wujudnya. ออกมาสิ นี่ก็ไปได้ไง Tidak mendapatkan jawaban, Tun berusaha menemukan keberadaan Ned dengan mengambil gambar semua sudut ruangan menggunakan kamera Polaroid, akan tetapi ia tetap tidak menemukan keberadaan Ned. Hingga pada akhirnya Tun membuang kamera tersebut yang menyebabkan kamera mengambil gambar dengan sendirinya. Disinilah Tun menyadari apa yang menjadi penyebab mengapa ia selalu mengalami sakit pada lehernya dan juga mengapa berat badannya meningkat secara signifikan. Melihat hal tersebut membuat Tun panik bukan kepalang, dan kemudian selanjutnya adalah Tun jatuh dari apartemennya ke lantai bawah, yang mana hal tersebut membuat Tun mengalami cedera serius pada kepalanya dan menyebabkan ia sedikit kehilangan kendali atas otaknya. Akan tetapi pada masa-masa selanjutnya, Ned akan selalu menemaninya dimanapun Tun berada. Sedikit pesan dari saya dari film ini dan semoga bisa menjadi bermakna bagi kalian adalah seorang pria bukanlah dia yang datang dengan otot kekar, bukan pula yang datang dengan segala keunggulannya. Terlebih lagi seorang pria bukanlah siapa yang berani mengacungkan senjata dan memberi pukulan terhadap orang lain. Akan tetapi seorang pria adalah dia yang datang dengan kepala tertunduk seraya berkata, "Maaf, saya salah. Saya bersedia menanggung segala konsekuensinya. Saya Ten beserta seluruh kesalahan mengaturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan bersedia menerima segala konsekuensinya, sekaligus pamit mohon diri." Jon Bon Jovi goyang oplosan. Wacah. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.